Pemirsa, kini saatnya kita mengetahui hot issue media Indonesia esok. Sudah hadir bersama kami editor harian media Indonesia Irfan Sihombing. Selamat malam, Mas Irfan. Gadis. Mas Irfan, salah satu highlight yang difokuskan dalam media Indonesia besok adalah bagaimana Indonesia menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan juga caranya mengantisipasi sebagai masyarakat yang tanggap bencana. Bagaimana masyarakat harus menghadapinya? Ya, masyarakat terutama khususnya yang tinggal di sepanjang aliran sungai maupun di daerah perbukitan diminta untuk waspada dan meningkatkan kehati-hatian terutama ketika intensitas hujan itu terjadi dalam waktu yang sangat lama dan curah hujannya lebat karena ada potensi banjir dan juga potensi tanah longsor. Ini yang dikatakan oleh BMKG sehingga kembali lagi kewaspadaan ini harus ditingkatkan setidak-tidaknya karena ada potensi bencana hidrometeorologi itu pada hingga akhir tahun ini nih, hingga setidaknya 31 Desember 2022. Iya, kalau kita lihat dari informasi sejauh ini banyak pelabuhan-pelabuhan yang akhirnya aktivitasnya dihentikan sementara karena adanya cuaca ekstrim dan juga gelombang tinggi. Efeknya, dampaknya terhadap perekonomian, terhadap masyarakat sendiri seperti apa? Ya, tentu membuat masyarakat itu kesulitan, terutama nelayan di beberapa daerah seperti di Pelabuhan Ratu maupun di daerah Banten itu mereka mulai kesulitan, ada yang sampai harus mereka menjual harta mereka seperti emas, kalau mereka punya emas mereka jual. Tentu ini sangat memprihatinkan, tapi kalaupun keputusan itu harus diambil tentu karena ini keselamatan. Karena gelombang tinggi ketika mereka harus melaut itu kan mengancam jiwa mereka. Jadi antara pilihan keselamatan atau mereka harus menyikapi atau mensiasati kebutuhan hidup yang terancam karena adanya akibat cuaca ini. Artinya juga harus ada pergerakan atau bantuan begitu dari pemerintah setempat untuk membantu pekerja nelayan kita di daerah pesisir. Betul begitu sekali. Ya. Dan satu lagi Mas Irfan, terkait dengan informasi yang banyak beredar, kita sebagai masyarakat tanggap bencana harus aware, harus paham mengenai informasi-informasi mengenai cuaca. Tapi banyak juga informasi yang kemudian akhirnya membuat khawatir berlebihan. Ya, harus bagaimana kita sebagai masyarakat menyikapinya? Ya, terutama yang beredar info tanggal 28 ini akan terjadi badai ekstrim di Jakarta, itu sampai membuat warga yang memutuskan untuk tidak kerja ke kantor karena ada instruksi. Nah, ini kan membuat kepanikan. Kemudian Presiden Joko Widodo hari ini sudah mengingatkan bahwa sebaiknya informasi itu satu pintu berasal dari BMKG. Dan kita juga mengimbau pada masyarakat untuk mengupdate informasi dari BMKG, dan kalaupun ada lembaga lain yang punya kompetensi serupa sebaiknya itu diarahkan satu pintu dengan BMKG saja. Baik, terima kasih Mas Irfan Sihombing atas ulasannya, dan pemirsa Anda bisa membaca ulasan selengkapnya dalam Harian Media Indonesia edisi esok hari 29 Desember 2022.